Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, pastinya teman-teman operator sudah mendapatkan informasi bahwa ada update Dapodik yaitu 2024 versi A. Dan videonya juga sudah saya upload tadi pagi, teman-teman bisa simak baik-baik tentang penjelasan mengenai teknis untuk pembaruan pada 2024 ini. Nah, untuk tutorial mengenai invalid Catman 262 ini sudah diberikan oleh Abah Jalal pada channel Jalaluddin Mukhri. Ini sudah dibuatkan video tutorialnya cara membuat mapel pembelajaran pada mapel pilihan. Bisa disimak baik-baik cara menambahkannya. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan dan teknis supaya teman-teman tidak salah dalam menambahkan mapel pilihan pada Dapodiknya. Nah, di sini saya punya catatannya teman-teman untuk cara menambah mata pelajaran pilihan pada kelas 11 kurikulum merdeka. Yang mana di sini sebelumnya tidak bisa ditambahkan karena belum ada aksesnya. Nah, ketentuannya wajib teman-teman ketahui. Yang pertama, setiap satuan pendidikan, PKBM maupun SKB wajib membuka program layanan minimal 2 kelompok mapel, yaitu mapel IPA dan mapel IPS. Nah, di sini pastinya maksimalnya adalah 3 kelompok. Nah, bagi teman-teman di sini wajib dipahami, bagi lembaga yang mendaftar IKM, baik Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi, ini wajib membuka minimalnya 2 kelompok jurusan. Kalau dulu itu jurusan ya teman-teman. Di sini 2 kelompok mapel karena di kelas 10 ini adalah mapel terpadu, tetapi di sana struktur kurikulumnya ada masing-masing kelompok. Dan mapel IPA dan IPS ini wajib diberikan pembelajarannya. Itu ya ketentuannya sesuai struktur kurikulum kesetaraan di sini teman-teman. Apabila teman-teman butuh panduan, bisa dilihat panduannya, bila perlu di screenshot ini ya, untuk setiap struktur kurikulumnya. Dan untuk yang Kumer Mandiri Berubah tidak wajib menambahkan pembelajaran IPA dan IPS terpadu di rombel reguler untuk yang kelas 11 ya teman-teman, karena yang wajib diajarkan semua mapel 2 mapel ini IPA dan IPS ini ada di kelas 10. Untuk di jamnya juga wajib teman-teman di sini ya. Fase E kelas 10 itu apabila teman-teman melihat struktur kurikulumnya, IPA dan IPS ini masuk pada kelompok umum atau wajib diberikan pembelajarannya. Sedangkan mapel pilihan ini tidak wajib. Karena apa? Pada kelas 11 fase F dan kelas 12 mata pelajarannya dipecah menjadi mapel pilihan. Nah, untuk kelas 11-nya, dan tidak semua mata pelajaran diberikan, tetapi sesuai peminatan masing-masing peserta didik. Makanya di sini sudah terpisah ya teman-teman untuk struktur kurikulumnya. Dan di sini teman-teman, setiap satuan pendidikan bisa menyediakan 4 maksimal 5 mapel pilihan dan menambahkannya pada rombel yaitu mapel pilihan. Jadi tidak hanya 4, maksimalnya 5 ini bisa teman-teman ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Apabila kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian pada catatan, menambahkan mapel pilihan mengacu KOSP masing-masing. Artinya, setiap satuan pendidikan mapel pilihannya ini berbeda-beda. Karena di sini mapel pilihannya kelompok IPA saja, MIPA ini ada 5 mapel teman-teman. Biologi, kimia, fisika, informatika, dan matematika tingkat lanjut. Sedangkan kelompok mapel IPS ini ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. Ada 4 mapel pilihan. Dan pada mapel bahasa dan budaya ini ada 8 teman-teman. Mulai dari bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, bahasa Korea, bahasa Arab, Mandarin, dan lain sebagainya. Makanya nanti pada mapel pilihan akan tersedia semua mapel pilihan ini teman-teman. Dan teman-teman bisa menambahkannya sesuai dari program KOSP lembaga masing-masing. Mapel pilihan apa yang disediakan.
dari 3 kelompok mapel ini. Nanti sebelum menambahkan mapel pada rombel, ini melihat KOSP-nya. Untuk mapel pilihannya ini apa saja. Kemudian nomor 2, setiap peserta didik dapat memilih minimalnya 4, maksimal 5 mapel pilihan. Jadi teman-teman, setiap peserta didik ini minimalnya adalah memilih 4 mapel untuk pilihan ya, dan maksimal 5. Nanti setiap peserta didik masuk ke dalam rombel semua mapel pilihan yang sudah dibuat. Kemudian nomor 3, ini menambahkan mapel pilihan maksimal setiap kelompoknya adalah 3 mapel teman-teman, dan 1 mapel minimalnya pada setiap kelompok lainnya. Jadi apabila pada KOSP-nya hanya menentukan 4 mapel pilihan yang harus dilalui oleh peserta didik, maka maksimal pada 1 kelompok ini 3 mapel. Contohnya pada kelompok mapel IPS yang dipilih peserta didik maksimal 3 ini teman-teman, sosiologi, ekonomi, geografi. Sedangkan untuk yang lainnya ini bisa yaitu memilih dari kelompok MIPA maupun bahasa. Apabila MIPA bebas pilih yang mana, bisa biologi, bisa informatika, bisa matematika tingkat lanjut maupun fisika maupun kimia. Dan pada kelompok bahasa dan budaya bisa memilih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tingkat lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi maksimalnya adalah 5 mapel pilihan, minimalnya adalah 4 mapel pilihan. Di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 4, setiap peserta didik dapat memilih 2 mapel dari masing-masing kelompok. Contohnya kelompok MIPA ini memilih 2, informatika dan matematika tingkat lanjut. Kelompok IPS sosiologi dan ekonomi saja. Ini boleh karena sudah melampaui minimal 4 mapel. Apabila ingin menambah 1 lagi juga tidak masalah. Apabila ingin menambah bahasa Indonesia tingkat lanjut ibaratkan pada kelompok bahasa dan budaya, ini juga tidak masalah karena 5 maksimalnya. Atau memilih maksimal dari 1 kelompok mapel ditambah 1 mapel dari kelompok lainnya. Di sini contohnya 3 di sini ya teman-teman, IPS, kelompok mapel IPS dipilih 3 semua, ini maksimal. Kemudian nanti karena kurang 1 batas minimalnya bisa ditambahkan dari kelompok IPA, mungkin informatika atau matematika tingkat lanjut, ini juga bisa. Seperti itu ya teman-teman, untuk menentukan mapel pilihan dari setiap peserta didiknya. Jadi teman-teman ini harus belajar tentang kurikulum juga ya teman-teman, supaya bisa saling mengingatkan dengan urusan kurikulum di satuan pendidikannya, baik lembaga PKBM maupun SKB. Kemudian nomor 5 teman-teman. Oh ini masih 4, ini 5. Nah seperti ini baru beres. Setiap peserta didik bebas memilih mapel yang disediakan. Jadi peserta didik itu diberikan sebuah survei atau kuesioner teman-teman ya. Jadi bisa memilih mapel yang sudah ditentukan masing-masing peserta didik saat tahun ajaran baru. Apabila belum menentukan ini, teman-teman bisa berkoordinasi dengan urusan kurikulum untuk memberikan surveinya. Atau ada pilihan lain, apabila keterbatasan dengan pendidik atau tutor, maka satuan pendidikan bisa menentukan mapel pilihan yang bisa diikuti peserta didik. Jadi harus disosialisasikan. Apabila terbatas dengan tutor atau pendidik, teman-teman atau urusan kurikulum bisa menentukan mapel pilihan apa saja yang harus diikuti. Contohnya untuk IPS 3 ini, kemudian ditambah mapel MIPA, kelompok MIPA ini adalah informatika, contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini intermezzo saja. Baik teman-teman, semoga dari sini catatan-catatan ini penjelasan teman-teman bisa paham apa yang saya maksud dari ketentuan ini ya. Kemudian lanjut yaitu alur tambah mapel pilihan teman-teman. Di sini harus teman-teman pahami. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa buat rombel mapel pilihan, yaitu pada menu rombongan belajar, kemudian mapel pilihan. Kemudian bisa memasukkan nama rombel dengan tingkatan kelas dan mapelnya supaya tidak salah.
Kemudian pilih wali kelasnya, wali kelas 11. Kemudian pilih ruangannya yang digunakan kelas 11 pada rombongan belajar, ini di kelas reguler bisa. Kemudian tambahkan pembelajaran pilihan sesuai nama rombel. Jadi di sini kita sudah memberikan nama rombelnya, nama tingkatan kelasnya kelas 11 contohnya, kemudian mapelnya apa, mapel sosiologi contohnya seperti itu. Nanti untuk menambah pembelajaran ini bisa langsung sesuai nama rombelnya. Itu ya teman-teman. Kemudian nomor 3, mapping PD ke dalam rombel. Setelah semua mapel pilihan ini sudah dibuat untuk rombelnya, kemudian teman-teman bisa mapping peserta didiknya. Bisa manual, bisa auto ya teman-teman. Di sini akan saya contohkan satu untuk semua. Jadi teman-teman harap perhatikan supaya paham. Oke, langsung saja kita pada tutorial. Oke teman-teman, tentunya teman-teman sebelum menambahkan mapel pilihan harus sudah memperbarui versi Dapodiknya, yaitu 2024A ya teman-teman. Di sini sudah menjadi A. Apabila sudah, teman-teman bisa masuk pada rombongan belajar, kemudian pilih mapel pilihan. Di sini saya sudah membuat 3 rombel teman-teman, dan sudah menambahkan setiap rombelnya dengan pembelajaran. Di sini saya akan mencontohkan minimalnya 4 ya teman-teman. Di sini kurang 1, kita tambahkan saja 1. Kita pilih program layanannya. Pastinya nanti paket C umum ya. Nah seperti ini. Tingkat pendidikannya pastinya kelas 11. Kemudian kurikulumnya pastinya pilih kurikulum paket C Merdeka. Nama rombelnya, karena di sini sudah 3 kelompok mapel IPS, kita harus 1 mapel kelompok lainnya. Contohnya 11. Nah mungkin seperti ini, matematika tingkat lanjut, dan bisa ditambahkan wali kelasnya. Kemudian pilih ruangan yang digunakan. Nah apabila ada melayani kebutuhan khusus bisa ditambahkan seperti ini ya teman-teman. Kita klik simpan. Nah, maka sudah tersimpan untuk rombelnya teman-teman ya. Kemudian sesuai catatan di sini, apabila sudah membuat rombel bisa tambahkan pembelajaran sesuai rombel. Pilih rombelnya tadi yang baru dibuat, kemudian masuk pembelajaran, kemudian kita klik tambah, pilih mata pelajaran pilihan, simpan lanjutkan. Di sini kita bisa memilih teman-teman, matematika tingkat lanjut. Nah seperti ini ya. SK-nya bisa kita masukkan, kemudian masukkan tutor pengampunya, kemudian tanggal SK-nya, masukkan jamnya maksimal 2 per minggu ya teman-teman. Nah apabila sudah, kita bisa keluar. Nah seperti ini ya teman-teman. Akhirnya sudah selesai untuk menambahkan rombel untuk mapel pilihan. Langkah selanjutnya, apabila di sini ada 3 kelompok mapel, kita buat otomatis teman-teman, karena di sini bisa auto ya. Nah di sini ibaratkan ada matematika yang memilih, ataupun nanti ada biologi yang memilih. Di sini kita masukkan dulu anggota rombel yang memilih matematika tingkat lanjut. Kita bisa mapping peserta didiknya, contohnya seperti ini, satu-satu teman-teman. Nah kita cari lagi. Nah ini adalah mapping secara manual teman-teman, sesuai mapel pilihannya. Kita bisa seperti ini. Dan apabila sudah lengkap bisa kita keluar. Nah maka teman-teman bisa memasukkan manual satu-satu di setiap mapel pilihan lainnya ya. Kemudian untuk yang auto ini kita bisa masuk pada rombel yang sudah kita tentukan. Contohnya di sini ekonomi, kita masuk anggota rombel. Di sini kita tidak perlu memasukkan satu-satu teman-teman, karena terlalu banyak dan capek pastinya nanti. Karena di sini yang ditentukan adalah kelas 10 naik kelas 11. Otomatis seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita hanya perlu memasukkan kelas 10 saja ya teman-teman.
apabila nanti ada peserta didik yang kelas 11 naik kelas 12, ini tidak perlu ditambahkan. Karena apa? Kurikulum Merdeka baru melaksanakan 2 tahun berjalan, tidak 3 tahun berjalan ya teman-teman. Oke, supaya tidak salah, caranya seperti ini. Kita klik salin anggota rombel, kita klik salin, kita klik saja lanjutkan. Kita pilih rombelnya dari rombel yang reguler teman-teman. Di sini kelas 11, kita salin anggota rombel. Otomatis nanti semua anggota rombel dari kelas 11 pada kelas reguler ini tersalin semua teman-teman ya. Tidak perlu capek mapping satu-satu, kita seret dari kanan ke kiri, otomatis sudah termapping. Oke, dari sini paham ya. Kita lakukan lagi untuk yang geografi biar teman-teman paham. Kita klik di sini salin atau keluarkan rombel, kita klik salin anggota rombel, kita klik lanjutkan, pilih rombelnya. Di sini ada kelas 11 dan 12, jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini adalah kelas 11 dari kelas reguler. Kita pilih kelas 11, salin rombel, maka akan tersalin kembali teman-teman ya. Dan yang terakhir sosiologi, kita anggota rombel, kemudian salin anggota rombel, lanjutkan, dan kita pilih rombelnya, kita klik salin, maka akan selesai ya teman-teman. Oke, dari sini semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan dari catatan ini tadi ya teman-teman. Dan teman-teman wajib melakukan koordinasi dengan urusan kurikulum. Dan apabila ada yang kurang paham, teman-teman bisa tanya pada kolom komentar, nanti kita bisa bantu dalam menyelesaikan masalah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu informasi dan sedikit tutorial dari kami. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan dan saya maksud dari video ini. Dan apabila ingin lebih spesifikasi atau detailnya cara menambahkan mapel pilihan, bisa cek pada channel Abah Jalal, yaitu Jalaluddin Murki. Di sini sudah dijelaskan lengkap ya teman-teman. Dan bagi teman-teman jangan lupa supportnya dengan menekan tombol like, share video ini ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semua.